Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan khutbah ini, khatib mengajak, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita sebenar-benar takwa kepada Sang Pencipta. Di siang yang dingin ini, tentulah hawanya membuat mata kita mengantuk. Namun, khatib berharap semoga kita bisa menyimak khutbah ini dari awal hingga akhir hendaknya. Jalan yang kita lalui terkadang lurus dan datar, namun terkadang ada juga jalan yang berlubang, dikelilingi oleh jurang yang terjal. Begitu juga dengan hidup kita di dunia ini. Terkadang hidup kita berjalan dengan baik-baik saja, terkadang hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Dalam hal ini Allah pernah mengingatkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ia akan dibiarkan mengatakan saya telah beriman sementara ia belum diuji? Ayat ini secara tersirat mengatakan, siapapun kita di muka bumi ini, orang baik-baik, orang soleh, orang taat beribadah, ataupun yang tidak soleh sama sekali, jarang melaksanakan perintah Allah, namun selagi ia hidup di muka bumi ini, ia akan mendapat jatah cobaan dalam hidupnya. Pasti ada masalah dalam hidupnya. Lalu ketika masalah datang dalam hidup kita, ketika yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, ketika yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu bagaimana cara menghadapinya? Inilah yang kita akan bahas dalam khutbah singkat ini. 4 cara menghadapi musibah. Yang pertama, yakini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi di langit, di bumi, semua atas izin Allah. Tiada satupun yang luput dari kehendak Allah. Ketika masalah datang dalam hidup kita, sering kadang kita mengeluh, ya Allah, mengapa cobaan dalam hidupku ini begitu besar ya Allah? Ya Allah, mengapa cobaan hidupku ini datang silih berganti ya Allah? Masalah yang ini belum selesai, datang lagi masalah yang baru ya Allah. Hamba tidak kuat ya Allah. Ketahuilah, Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan takdir. Tuhan tidak pernah keliru memilih pundak siapa yang ia berikan beban. Dalam sebuah hadis
yang berbunyi kataballahu maqadira khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah telah tentukan takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2653. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita telah dirumuskan oleh Allah jauh sebelum menciptakan langit dan bumi. Jauh sebelum dunia ini ada, Allah telah tentukan takdirnya. Jauh sebelum kita terlahir di muka bumi ini, Allah telah atur takdir kita. Maka cara yang terbaik agar hati kita tenang dalam menjalani hidup, terima takdir dari Allah, jalani dengan sebaik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hikmah di balik cobaan. Ketika musibah datang, ketika gagal, sesungguhnya semua itu ada hikmahnya. Sering terjadi dalam hidup kita. Dulu kita gagal, yang kita cita-citakan tidak tercapai. Namun hari ini Allah berikan kepada kita yang jauh lebih besar dari yang dulu kita harapkan. Yang terjadi hari ini jauh lebih baik daripada yang dulu kita harapkan. Ternyata yang dulu aku minta, yang dulu aku cita-citakan, tidak Engkau kabulkan ya Allah. Hari ini aku menyadari ya Allah, yang Engkau berikan hari ini jauh lebih baik, jauh lebih besar ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terkadang dalam menjalani hidup ini, ada di antara kita kehidupannya bisa berubah 180 derajat. Hidupnya dulu penuh dosa, jauh dari Allah, hidup serba mewah, kemudian usahanya menjadi bangkrut, hidupnya hancur, hidupnya terpuruk, ditipu oleh rekan kerja, ditipu oleh saudara sendiri, keluarganya berantakan. Sampai pada satu titik datang kesadaran dalam hidupnya, ia bertobat, hidupnya berubah menjadi baik, ia menjadi soleh, ia menjadi taat kepada Allah. Bahkan ia lebih taat daripada ustaz yang selalu berkhutbah tentang ketaatan. Terkadang begitu hidup manusia ini. Ada yang berubah dari yang menjadi penjahat menjadi ahli tobat. Begitulah terkadang dalam hidup ini. Yang ketiga, yakin bersama kesulitan ada kemudahan. Ketika musibah datang menimpa, kita sering bersujud kepada Allah. Kita sering bersimpuh kepada Allah. Ya Allah, hamba tidak kuat lagi menjalani ya Allah. Mengapa begitu berat ya Allah? Hamba tidak kuat lagi ya Allah. Sering kita menangis tengah malam. Sering kita mohon kepada Allah, hamba tidak sanggup ya Allah, hamba tidak kuat ya Allah, berikanlah hamba jalan keluar terhadap ini ya Allah. Namun ketika persoalan selesai, kesulitan hidup telah mulai dia atasi, ekonominya mulai membaik, rizkinya mulai berlimpah, lalu lupa dulu sering menangis kepada Allah tengah malam. Lupa dulu sering minta pertolongan kepada Allah. Terkadang kita hidup seperti itu. Terkadang ujian dalam hidup kita ini adalah cara Allah memanggil kita agar kita kembali mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Agar kita kembali kepada Allah, kita yang suka lalai mendatangi Allah di tengah malam, bersimpuh, bermunajat kembali kepada Allah. Allah tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita ini akan baik-baik saja. Namun Allah berjanji di dalam kesulitan hidup Allah akan berikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang keempat,
Hadapi cobaan dengan bersabar, ikhlas dan redha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani manusia, melainkan sesungguhnya manusia itu sanggup untuk menjalaninya. Terkadang hawa nafsu kita, terkadang pikiran kita, terkadang perasaan kita membuat kita menjadi tidak sanggup menjalaninya, membuat kita membesar-besarkan, padahal sebenarnya persoalan itu tidaklah terlalu besar. Saudaraku dalam iman rahimakumullah, ketika sukses jangan merasa yang paling berhasil, ketika gagal jangan merasa yang paling terpuruk, jangan merasa yang paling sial. Usaha kita yang bangkrut hanyalah sebahagian kecil dari usaha umat manusia ini. Usaha kita yang sukses hanyalah sebahagian kecil dari usaha umat manusia yang ada di muka bumi ini. Terkadang ada sebahagian dari kita galau menjalani hidup. Sebagian kita cemas menjalani hidup. Sejujurnya tidak perlu kita cemaskan dalam hidup ini. Hidup menjelang kita mati, dan kita tidak akan mati kalau ajal belum datang menjemput kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimussalah.